Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jones pertama, NPM 2235108849, kelas 5A. Pada mata kuliah dasar pemrograman mobile, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga tentang JavaScript Advanced. Materi pertama tentang array. Array adalah tipe data yang memungkinkan kita menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan indeks. Sini saya akan menjelaskan codingannya. Ini contohnya. Kemudian penjelasannya, yang pertama, saya membuat array fruits yang menyimpan 3 buah nilai. Mengakses elemen dilakukan dengan menggunakan indeksnya. Misalnya fruits buka kurung siku 0 tutup kurung siku. Mengakses elemen pertama yaitu apple. Selanjutnya, metode push digunakan untuk menambah elemen baru di akhir array. Dalam contoh ini, saya menambahkan orange. Selanjutnya, metode pop digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari array. Dalam contoh ini, orange dihapus. Saya mengubah nilai elemen kedua, indeks 1 dari banana menjadi strawberry dengan cara langsung mengakses indeks dan memberikan nilai baru. Materi kedua tentang function. Function adalah blok kode yang bisa dipanggil kapan saja. Function bisa menerima parameter dan mengembalikan hasil. Sini contoh codingannya. Sini function greet menerima parameter name ketika dipanggil. Function ini mengembalikan string hello yang digabungkan dengan nama yang diberikan. Jadi jika kita mengambil greet John, hasilnya adalah hello John. Function sayHello tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai, hanya mencetak teks hello world ke konsol. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang looping. Looping digunakan untuk mengulang blok kode. Contohnya, jika kita ingin mencetak angka 1 hingga 5, kita dapat menggunakan loop. Contohnya, pada loop ini saya menggunakan for dengan variabel i yang dimulai dari 0. Let i sama dengan 0. Loop akan terus berjalan selama i kurang dari 5. Dan setelah setiap iterasi, i ditambah 1. Jadi i++. Dalam setiap iterasi, konsol log mencetak nilai i. Pada loop while saya mulai dengan j sama dengan 0. Loop akan terus berjalan selama j kurang dari 5. Setiap kali iterasi selesai, saya menambahkan j dengan 1. Kode ini akan memberikan output yang sama dengan for loop. Selanjutnya, materi for each adalah metode khusus untuk array yang digunakan untuk mengulang setiap elemen di dalam array. Pada setiap iterasi, elemen array yang sedang diakses akan diberikan ke dalam fungsi callback dan kita dapat mencetaknya ke konsol. Materi selanjutnya tentang JavaScript asynchronous. Callback function adalah cara untuk menangani tugas asinkronus, di mana kita memberikan function untuk dipanggil setelah suatu operasi selesai. Penjelasannya, setTimeout adalah fungsi bawaan JavaScript untuk menunda eksekusi kode. Dalam contoh ini, fungsi callback akan dijalankan setelah 2 detik, yang menyebabkan output muncul setelah waktu tersebut. Jadi setelah waktu 2 detik baru muncul. Selanjutnya, promise. Promise adalah objek yang digunakan untuk menangani asinkronus secara lebih terstruktur. Ia mewakili hasil akhir dari operasi asinkronus. Di sini, new promise membuat sebuah promise baru. Di dalam promise, kita menggunakan resolve untuk menandakan bahwa operasi berhasil dan reject jika operasi gagal. Saat promise selesai, kita bisa menggunakan then untuk menangani hasil sukses dan catch untuk menangani kegagalan. Async atau await adalah cara yang lebih sederhana dan modern untuk menulis kode asinkronus. Contohnya seperti ini.
Dengan menggunakan keyword exchange, saya mendeklarasikan bahwa function tersebut asinkronos. Kata kunci await digunakan untuk menunggu hasil dari operasi asinkronos seperti fetch. Jadi kode ini menggunakan data dari URL dan kemudian mencetak hasilnya. Baiklah, sekian dari saya untuk materi pertemuan 3 tentang JavaScript Advanced. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.